Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kanginan 1. Sudah siap belajar anak-anakku? Oke, Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Oke. Hari ini kita lanjutkan kelas virtual kita. Kita ke tema 6, subtema 1, PB5. Ke PB5 ya anak-anak ya. Oke, di kelas 5A SDN Kanginan 1, Kecamatan Pamekasan. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja kita ke tugas. Ya, tugas hari ini buka buku paket halaman 49, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dengan di situ ada mengamati gambar. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Di mana gambar A dan gambar B ini? Oh ini pertanyaannya. Oke, nah ada 6 ya. Dengan mengamati gambar, kalian jawab pertanyaan sesuai dengan gambar. Bagaimana ukuran kedua panci? Itu ada dua panci. Jadi panci A dan panci B. Ukurannya bagaimana? Mana panci yang berisi air lebih banyak? Apakah di A, apakah di B? Kan kelihatan ya mana yang air yang lebih banyak. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci mana yang memerlukan waktu lebih lama? Perlu diingat bahwa dengan nyala kompor yang sama ya anak-anak ya. Nyala kompor yang sama. Mana yang lebih mendidih? Apa A atau B? Kalau sampai menjawab A, mengapa? Nomor 4. Kalau menjawab B, mengapa? Nah, apa hubungannya antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Apa hubungannya? Hubungan antara energi panas dari kompor ini dengan mendidihkan air, tergantung apa saja ya. Nah, kesimpulannya apa dari uji coba yang ini? Oke anak-anakku sekalian, selamat mengerjakan sampean. Jangan lupa setelah atau pada saat mengerjakan di foto, kirim ke WA grup paguyuban. Tapi ingat, pada saat mengerjakan jangan lupa sampean menggunakan bolpen, jangan menggunakan pensil ya anak-anak ya. Ternyata pada saat pengumpulan bukan banyak ada yang menggunakan pensil. Bapak harapkan gunakan bolpen ya, jangan menggunakan pensil ya anak-anak ya. Oke anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan akibat perubahan suhu. Nah, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Sehingga sebuah benda dapat dirubah dengan menggunakan energi panas. Nah, sekarang kita fokusnya pemuaian dengan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volume karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas. Intinya begini, kalau pemuaian memuai, tambah lebar, tambah panjang. Kalau menyusut, anak ya, menyusut ini. Memuai, melebar, memanjang, menyusut, mengecil, memendek. Ya anak-anak ya, pahami dulu pemuaian, penyusutan. Memuai, menyusut. Ya anak-anak ya, paham ya? Oke, bagus. Kita lanjutkan. Nah, contoh pemuaian dan penyusutan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa ini? Pemasangan kaca jendela. Kalau kalian amati pemasangan kaca jendela di rumah kalian atau di kelas kalian atau di manapun, para tukang kayu itu membuat ukuran bingkai jendela sedikit lebih lebar, bukan ngepas, sedikit lebih lebar. Mengapa? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Nah, pada saat terkena panas, kaca ini akan semakin apa? Ya, melebar. Akibatnya apa? Jika ukuran bingkainya ngepas, maka kaca itu akan pecah. Ya. Namun, jika ukurannya tidak ngepas, diberi ruang pemuaian, pada saat terjadi pemuaian kaca itu aman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ada petir menyambar, pada saat terjadi getaran, jika itu ngepas bingkainya, maka kaca itu akan pecah karena terjadi gonjangan. Namun karena ada ruang sedikit maka pada saat terjadi getaran dia tidak akan
pecah, seret gitu ya. Nah, ya. Kita yang pertama pemasangan kaca jendela. Yang kedua, oke, ban sepeda motor dan mobil. Nah, tahukah kamu ban sepeda kalian jika terisi terlalu banyak angin, maka pada saat lama-kelamaan pada saat dikendarai ban itu akan meletus. Kenapa? Ya, bagus. Karena di situ terjadi pemuaian, ya. Sehingga pada saat terjadi pemuaian udara akan semakin banyak, akibatnya ban tidak mampu menampung udara yang ada di situ. Akibatnya ingat ya, memuai, membesar. Akibatnya akan meletus jika dibiarkan terlalu banyak angin, ya. Maka seharusnya harus sesuai, harus ngepas dengan ban itu. Jika sampean menyuruhkan di tukang tambal ban, maka ada semacam ukurannya. Oh, seperti ini, sampai sini berhenti, ya. Ban sepeda. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini apa? Pemasangan kawat atau kabel listrik atau telepon. Jika kalian perhatikan, kabel telepon dan listrik itu terlihat mengendur. Tidak ngepas, tidak tegang. Ini dilakukan agar apa? Agar pada saat terjadi penyusutan, pemendekan, kawat itu tidak akan tertarik. Jika dibiarkan ngepas, maka kawat itu akan tertarik, bisa putus. Sehingga kawat itu memang dibiarkan sedikit menggantung, sedikit memanjang, agar pada saat terjadi penyusutan, pemendekan, dia tidak akan putus. Ya, anak-anak ya. Oke, anak-anakku. Nah, sekaligus juga itu mengamankan pada saat tertimpa pohon yang tumbang. Pada saat tertimpa pohon yang tumbang, dia tidak akan putus. Ya, anak-anak ya. Contoh selanjutnya adalah, nah ini. Pemuaian terjadi pada gelas kaca. Pada saat dituangkan air panas pada gelas kaca, tiba-tiba kaca itu akan pecah. Gelas kaca itu akan pecah. Mengapa? Karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, paham? Nah, contoh selanjutnya ini, kalian tahu? Ya, rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api ini nih dikasih jarak, tidak ngepas. Agar apa? Agar pada saat terjadi pemuaian, dia kan memanjang pada saat memuai. Akibatnya pada saat jika ngepas terjadi bengkok, melengkung. Ya, kalau ada celah seperti ini, maka pada saat terjadi pemuaian dia akan melebar, namun tidak membengkok. Ya, anak-anak ya. Ingat ya, pemuaian, penyusutan. Ya, anak-anak ya, paham? Oke, anak-anakku sekalian. Nah, lanjut. Contoh yang selanjutnya adalah penggunaan termometer. Seperti kalian ketahui, termometer ini mengukur suhu panas tubuh. Pada saat menggunakan ini diletakkan di ketiak, diletakkan di mulut, ya. Ini bertujuan agar mengukur suhu tubuh orang yang akan diperiksa. Nah, cara kerjanya, pada saat diletakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Pemuaian ini semakin panjang ya. Setelah mendapat panas dari tubuh. Nah, sampai mana panas tubuh itu dia akan berhenti. Sampai mana panas itu akan berhenti. Namun pada saat tidak digunakan akan turun kembali, penyusutan. Ya, ingat ya, pemuaian, penyusutan. Ya, anak-anak ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, kita ke tangga nada pentatonis. Kemarin kita sudah belajar tangga nada pentatonis menggunakan 5. Oke, bagus. Penta 5. Kalau diatonis 7. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, alat musiknya kemarin? Ya, bentar. Gamelan. Masih ingat ya? Alat musik yang digunakan adalah gamelan. Ada. Ya, contoh lagu tangga nada pentatonis. Di situ di buku paket ada lagu Cincang Keling. Cincang Keling. Seperti apa Pak lagunya Pak? Mau melihat? Oke, Bapak siapkan videonya. Silahkan menonton. Jangan lupa sambil ditirukan ya, agar kalian tahu ya. Oke, selamat menikmati.
Bagaimana anak-anakku? Sudah menonton? Ya. Setelah kalian amati, itu termasuk tangga nada pentatonis yang apa? Pinter, selendro. Kenapa? Karena lagunya bersifat riang gembira. Oke, pinter. Oke, anak-anakku sekalian, kesimpulan pada pagi hari ini, pemuaian panas adalah perubahan suatu benda tambah panjang. Kalau penyusutan, oke, berkurangnya. Menyusut, mengecil. Oke, anak-anakku sekalian. Pesan Bapak buat murid-muridku tercinta saat mengerjakan tugas foto seperti biasa. Tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah ya. Mudah-mudahan kita segera melakukan tatap muka tanpa terbatas lagi ya, mudah-mudahan ya. Jaga kebersihan kesehatan dengan cara cuci tangan, makan makanan bergizi, olahraga, istirahat teratur, pakai masker. Jangan lupa ya. Hindari kerumunan. Kalau tidak penting, jangan bermain. Silakan ada di rumah saja ya. Jangan lupa sholat anak-anak ya. Kemudian patuhi perintah orang tuamu. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ilmu hari ini mendapatkan ilmu yang barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.